Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bagaimana kabar teman-teman hari ini? Semoga teman-teman selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terhormat Ibu Devi Pramita selaku dosen mata kuliah pengelolaan pendidikan. Dan yang saya banggakan teman-teman dari kelas PAII. Yang pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita hingga saat ini bisa dalam keadaan sehat walafiat. Yang kedua kalinya, selawat serta salam tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari jalan yang gelap menuju zaman yang terang benderang, yakni ad-dinul Islam. Baik, pada pertemuan kali ini kami akan membahas mengenai pengelolaan keuangan pendidikan. Namun sebelum itu, saya ingin memperkenalkan terlebih dahulu anggota dari kelompok kami. Yang pertama yaitu saya sendiri, yaitu Mukhlisi Nalahuddin, dan rekan saya yaitu Saudari Munadil Nabila. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas mengenai yang pertama, pengertian pengelolaan keuangan pendidikan. Yang kedua, ruang lingkup pengelolaan keuangan pendidikan. Yang ketiga, sumber-sumber keuangan. Yang keempat, prinsip-prinsip pengelolaan keuangan pendidikan. Dan yang terakhir, proses pengelolaan keuangan. Tanpa menunggu lama, kita akan menuju materi yang pertama, yaitu pengertian pengelolaan keuangan pendidikan yang akan disampaikan oleh Saudari Munadil Nabila. Kepada Saudari Munadil, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada Saudara Mukhlis. Selanjutnya di materi pertama ini kita akan membahas mengenai pengertian pengelolaan keuangan pendidikan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengelolaan berarti penggunaan sumber daya secara efektif dan efisien. Sehingga pengelolaan keuangan pendidikan kemudian dipahami sebagai menggunakan sumber daya yang diterima secara efektif dan efisien yang kemudian akan digunakan untuk penyelenggaraan pendidikan. Menurut Departemen Pendidikan Nasional tahun 2000, pengelolaan keuangan merupakan suatu upaya kepengurusan dan ketatausahaan keuangan yang terdiri dari pencatatan, perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan laporan. Sedangkan menurut Jones pada tahun 1985 dan E. Mulyasa pada tahun 2002, pengelolaan keuangan meliputi perencanaan, finansial, pelaksanaan, dan evaluasi. Materi selanjutnya mengenai ruang lingkup pengelolaan keuangan pendidikan akan disampaikan oleh Saudara Mukhlisi Nalahuddin. Kepadanya kami persilahkan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai ruang lingkup pengelolaan keuangan pendidikan. Menurut Arwi Dayanto dan kawan-kawan, ruang lingkup manajemen keuangan pendidikan terdiri dari 4 aspek. Yang pertama yaitu budgeting atau penyusunan atau perencanaan anggaran. Budgeting adalah kegiatan mengidentifikasi tujuan, menentukan prioritas, menjabarkan tujuan ke dalam penampilan operasional yang dapat diukur, menganalisis alternatif pencapaian tujuan dengan analisis cost effectiveness, membuat rekomendasi alternatif pendekatan untuk mencapai sasaran. Dalam membuat anggaran pengelolaan keuangan juga harus memperhatikan sumber-sumber keuangan yang ada. Kemudian juga harus memperhatikan prinsip-prinsip seperti hemat sesuai dengan kebutuhan, terarah dan terkendali sesuai dengan rencana, dan tidak menggunakan dana untuk keperluan di luar kegiatan belajar mengajar. Kemudian yang kedua adalah accounting atau pembukuan. Pembukuan dalam manajemen keuangan meliputi 2 hal. Yang pertama yaitu menyangkut kewenangan menentukan kebijakan menerima dan mengeluarkan uang. Kepengurusan ini disebut juga dengan istilah kepengurusan tata usaha. Kemudian yang kedua yaitu adalah pengurusan yang menindaklanjuti urusan pertama, yaitu menerima, menyimpan, dan mengeluarkan uang dalam pengelolaan keuangan. Hendaknya kepala sekolah memberikan arahan serta bimbingan kepada seluruh staf yang diberikan kepercayaan untuk mengelola keuangan sekolah. Kemudian yang ketiga adalah auditing atau pemeriksaan. Merupakan kegiatan yang menyangkut pertanggungjawaban penerimaan, penyimpanan, dan pembayaran atau penyerahan uang yang dilakukan bendahara kepada pihak-pihak yang berwenang. Terdapat beberapa bentuk auditing, yakni yang pertama adalah pemeriksaan laporan keuangan yang bertujuan untuk menentukan apakah keseluruhan laporan keuangan merupakan informasi yang sudah terukur dan terverifikasi sesuai dengan kriteria tertentu. Dan yang kedua adalah pemeriksaan operasional,
yang merupakan pemeriksaan atas keseluruhan atau bagian manapun dari prosedur atau metode operasi suatu organisasi yang bertujuan untuk mengetahui efektivitas dan efisiensi. Kemudian ruang lingkup yang terakhir yaitu pertanggungjawaban, merupakan pelaporan yang dibuat sebagai bentuk pertanggungjawaban keuangan kepada kalangan internal lembaga atau eksternal yang menjadi stakeholder lembaga pendidikan. Menurut Alwirdayanto dan kawan-kawan, pertanggungjawaban keuangan ini dapat diberikan sesuai dengan keperluan, mulai setiap triwulan sekali, 1 tahun sekali, atau setiap pergantian kepemimpinan. Laporan keuangan ini ditujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Badan Administrasi Keuangan Daerah, dan Dinas Pendidikan Daerah, dan lain-lain. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai sumber-sumber keuangan. Di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 46 Ayat 1 dinyatakan bahwa pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah daerah, dan masyarakat. Hal ini juga disebutkan oleh Sulistiorini bahwa secara garis besar sumber keuangan pendidikan dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun keduanya. 2. Orang tua siswa atau peserta didik. Dan 3, yaitu masyarakat, baik yang sifatnya mengikat maupun tidak mengikat. Dari pemerintah, sumber keuangan dari pemerintah ini disediakan melalui jalur anggaran rutin dan daftar isian kegiatan atau DIK yang dialokasikan kepada semua sekolah untuk setiap tahun ajaran. Dana ini disebut dengan dana rutin. Mata anggaran dan besarnya dana untuk jenis pengeluaran sudah ditentukan pemerintah di dalam DIK. Selain DIK, pendanaan dari pemerintah juga diberikan kepada setiap sekolah berupa dana bantuan operasional sekolah yang diberikan secara berkala sebagai upaya pemerintah membantu pembiayaan operasional sekolah. Kemudian yaitu orang tua siswa atau peserta didik. Pendanaan dari orang tua peserta didik ini sifatnya mengikat. Pendanaan ini disebut juga iuran komite yang besarannya ditentukan melalui rapat komite. Pada umumnya dana komite ini dibagi menjadi 3 jenis, yaitu dana tetap bulanan, kemudian dana insidental yang merupakan pendanaan yang diwajibkan kepada peserta didik baru yang pada umumnya hanya dibayarkan 1 kali selama peserta didik. Yang ketiga adalah dana sukarela, adalah dana pendanaan yang diberikan secara sukarela oleh peserta didik atau orang tua peserta didik. Yang terakhir yaitu masyarakat. Pendanaan pendidikan dari masyarakat ini sifatnya sukarela, baik secara pribadi maupun kelompok seperti yayasan. Kemudian ada juga seperti dana dari alumni, yang merupakan dana yang diterima dari para alumni yang memiliki kepedulian terhadap peningkatan mutu lembaga pendidikan. Kemudian ada juga dana dari peserta kegiatan, yaitu merupakan pendanaan yang bersumberkan dari kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh pihak sekolah. Pendanaan ini bisa bersumberkan dari peserta didik, guru, maupun masyarakat tergantung bentuk acara yang diselenggarakan. Kemudian yang terakhir ada dana dari kegiatan kewirausahaan sekolah. Kewirausahaan sekolah dapat dikembangkan dengan melibatkan masyarakat sekolah seperti peserta didik maupun guru dan staf. Kegiatan kewirausahaan sekolah ini seperti koperasi, kantin, fotokopi, bazar tahunan, perkebunan, toko serba ada, dan lain sebagainya. Selanjutnya beralih ke pembahasan prinsip-prinsip manajemen keuangan pendidikan. Jadi dalam mengelola keuangan pendidikan ada beberapa prinsip. Seperti yang pertama adalah transparansi, yang biasa kita kenal sebagai keterbukaan. Transparansi dalam manajemen keuangan pendidikan diartikan sebagai keterbukaan dalam pengelolaan keuangan, mulai dari sumber-sumber keuangan, pemanfaatan, hingga pertanggungjawaban keuangan pendidikan. Transparansi ini sangat diperlukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengetahuinya. Selain itu, transparansi juga akan meningkatkan tingkat kepercayaan antara orang tua, masyarakat, pemerintah, dan pemerintah daerah melalui kemudahan dalam mengakses informasi-informasi keuangan pendidikan. Informasi keuangan pendidikan ini biasanya dituangkan melalui RAPBS yang ditempelkan dalam papan pengumuman, ruang guru, ruang tata usaha, ataupun media online website lembaga pendidikan yang bersangkutan. Kemudian prinsip yang kedua adalah akuntabilitas, di mana kondisi seseorang yang dinilai oleh orang lain karena kualitas performansinya dalam menyelesaikan tugas untuk mencapai tujuan yang menjadi tanggung jawabnya. Dalam manajemen keuangan pendidikan, akuntabilitas berarti penggunaan keuangan pendidikan yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Ada 3 syarat utama untuk
terciptanya akuntabilitas publik. Yang pertama adalah adanya transparansi dari penyelenggara pendidikan dalam hal masukan dan keikutsertaan mereka pada berbagai komponen sekolah. Kedua, adanya standar kinerja sekolah dalam hal pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang. Dan yang ketiga adalah adanya partisipasi untuk saling menciptakan suasana sekolah yang kondusif dalam bentuk pelayanan pendidikan dengan prosedur yang murah, biaya murah, dan proses yang cepat. Oke, beralih ke slide selanjutnya. Kita akan membahas mengenai tugas pengelola keuangan. Menurut unit Rastafara, dalam pelaksanaan manajemen keuangan menganut asas pemisahan tugas yang terdiri dari 3 orang, yaitu otorisator, ordonator, dan bendaharawan. Otorisator adalah pejabat yang diberi wewenang untuk mengambil yang mengakibatkan penerimaan dan pengeluaran anggaran. Kemudian ordonator adalah pejabat yang berwenang melakukan pengujian dan memerintahkan pembayaran atas segala tindakan yang dilakukan berdasarkan otorisasi yang telah ditetapkan. Kemudian yang ketiga adalah bendaharawan, adalah pejabat yang berwenang melakukan penerimaan, penyimpanan, dan pengeluaran uang serta memiliki kewajiban untuk melakukan perhitungan dan pertanggungjawaban. Di sini kepala sekolah sebagai pemimpin sekolah memiliki fungsi sebagai otorisator dan dilimpahi fungsi ordonator untuk memerintahkan pembayaran. Kepala sekolah tidak dibenarkan melakukan fungsi bendahara karena kepala sekolah memiliki kewajiban untuk melakukan pengawasan ke dalam. Adapun bendahara melaksanakan fungsi sebagai bendaharawan sekaligus dilimpahi tugas sebagai ordonator untuk melakukan pengujian hak atas pembayaran. Kemudian ada manajer keuangan sekolah. Di sini memiliki tugas untuk menentukan keuangan sekolah, mulai dari cara mendapatkan dana hingga pemanfaatan dana. Beberapa tugas manajer keuangan sekolah seperti yang pertama, manajemen untuk perencanaan perkiraan. Kemudian manajemen memusatkan perhatian pada keputusan investasi dan pembiayaan. Yang ketiga adalah manajemen kerjasama dengan pihak lain. Dan yang keempat adalah penggunaan keuangan dan mencari sumber dananya. Materi selanjutnya adalah proses pengelolaan keuangan pendidikan. Berikut adalah tahapan-tahapan yang dilakukan untuk mengelola keuangan pendidikan. Yang pertama adalah perencanaan anggaran. Untuk melakukan suatu kegiatan, maka perlu adanya sumber daya yang digunakan untuk menunjang kegiatan tersebut, tidak terkecuali kegiatan belajar mengajar. Oleh karena itu, merencanakan anggaran sangat diperlukan untuk merinci keperluan kegiatan dan dana yang dibutuhkan agar sasaran kegiatan yang dilakukan dapat terlaksana dengan baik. Tahapan yang kedua adalah pengorganisasian. Proses perencanaan dapat dirundingkan melalui rapat dan musyawarah bersama. Maka pihak sekolah membentuk suatu badan atau kepanitiaan khusus yang terdiri dari kepala sekolah, dewan guru dan tenaga kependidikan, komite sekolah, dan pihak-pihak terkait untuk merumuskan apa saja yang diperlukan dan berapa biaya yang dikeluarkan. Diagram berikut menunjukkan alur tahapan perencanaan dan pengorganisasian. Yang pertama, kepala sekolah mengkaji kembali visi, misi, tujuan, dan strategi pembelajaran yang ada. Kemudian kepala sekolah mengundang dewan guru, komite sekolah, dan yayasan untuk menyusun draft rencana kegiatan anggaran sekolah. Kemudian kepala sekolah bersama dewan guru, komite, dan yayasan membahas draft dan menetapkan rencana kegiatan anggaran sekolah. Kemudian selanjutnya rencana anggaran kegiatan sekolah tersebut dapat disahkan dan kemudian siap digunakan. Tahapan yang ketiga adalah pembukuan. Pembukuan merupakan proses pencatatan transaksi keuangan ke dalam catatan akuntansi. Transaksi tersebut dapat berupa pembelian, pendapatan, dan pengeluaran dana oleh perseorangan ataupun organisasi. Pembukuan atau accounting dalam pengelolaan keuangan pendidikan meliputi yang pertama, kepengurusan tata usaha yang memiliki kewenangan dalam menentukan kebijakan menerima dan mengeluarkan dana. Dan yang kedua yaitu kepengurusan yang berwenang atas tindak lanjut dari urusan pertama, yaitu menerima, menyimpan, serta mengeluarkan dana. Dengan hal ini, kepala sekolah juga bertanggung jawab untuk memberikan pengarahan serta bimbingan kepada seluruh panitia yang telah diberikan tanggung jawab mengenai pengelolaan keuangan pendidikan. Hal-hal yang berkaitan dengan pembukuan juga perlu dikenalkan, seperti buku pos, faktur, buku kas, lembar cek, jurnal, buku besar, buku kas, neraca percobaan, dan lain sebagainya. Materi selanjutnya akan dibahas oleh Saudara Mukhlis. Kepadanya kami persilahkan. Selanjutnya adalah proses pengelolaan keuangan yang keempat adalah pembelajaran atau penggunaan keuangan ini.
dana yang telah diperoleh dari berbagai sumber yang telah dibukukan dan diagendakan untuk menunjang kegiatan pembelajaran di kelas, laboratorium perpustakaan, serta di tempat lainnya digunakan secara efektif dan efisien. Dan sasaran yang digunakan dana tersebut sesuai rencana dan program yang diperkirakan akan mencapai target dan tujuan pembelajaran sekaligus tujuan sekolah. Dalam buku T5, komponen baku yang berlaku di sekolah adalah sebagai berikut. Yaitu program rutin berupa gaji dan tunjangan, kemudian ada layanan daya atau jasa seperti listrik, telepon, air, kemudian kegiatan belajar mengajar, kemudian pemeliharaan gedung. Kemudian dalam proses program pembangunan ada DPP atau dana pembinaan pendidikan, kemudian ada DBO atau dana bantuan operasi, dan OPF, operasi pembangunan dan fasilitas. Kemudian berdasarkan SKP Mendikbud dan Menko nomor 585-K-1987 dan 590-K MK 3 Maret 1987 tanggal 24 September 1987, kegiatan-kegiatan pengelolaan keuangan sekolah antara lain dialokasikan untuk: yang pertama adalah pemeliharaan sarana dan prasarana, yang kedua adalah PBM atau KBM, kegiatan belajar mengajar, kemudian yang ketiga adalah pembinaan kegiatan siswa, yang keempat adalah dukungan kegiatan personil, dan yang kelima adalah kegiatan RT sekolah atau komite sekolah. Proses yang kelima adalah pengawasan dan evaluasi anggaran. Pengawasan anggaran adalah sejumlah aktivitas yang tersusun secara sistemik dan sistematis yang diawali kegiatan memonitor, memeriksa, menilai, dan melaporkan penggunaan anggaran yang dialokasikan untuk pembiayaan program-program pendidikan agar anggaran tersebut digunakan sebagaimana mestinya dan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. Pengawasan dilaksanakan oleh kepala sekolah selaku manajer sekolah untuk menjamin ketetapan pelaksanaan tugas sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, melaksanakan koordinasi kegiatan-kegiatan, mencegah pemborosan dan penyelewengan dana, menjamin kepuasan serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan sekolah. Dan menurut Komarudin, langkah-langkah pengawasan adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah pengembangan standar, di mana pengawasan dimulai dengan mengembangkan batasan atau rincian strategi spesifik dan praktis sebagai acuan pelaksanaan pengawasan. Kemudian yang kedua adalah pengukuran pelaksanaan. Adalah kegiatan-kegiatan berupa pengumpulan informasi tentang kegiatan atau program yang sedang berlangsung dengan merujuk pada perencanaan yang telah ditetapkan. Yang ketiga adalah penilaian pelaksanaan, yang merupakan kegiatan untuk menentukan makna terhadap adanya penyimpangan atau pelanggaran terhadap keuangan sekolah. Yang keempat adalah perbaikan, yaitu kegiatan yang mengupayakan penyesuaian atas perbedaan atau penyimpangan terhadap keuangan sekolah yang telah terjadi. Yang selanjutnya adalah pertanggungjawaban, di mana pertanggungjawaban keuangan sekolah adalah sebuah laporan keuangan dari keseluruhan pembiayaan kegiatan sekolah. Laporan dilakukan oleh bendahara dan staf sekolah. Laporan keuangan berisikan tentang pemasukan, pengeluaran, dan pemakaian biaya. Dalam dunia pendidikan, keuangan dan pembiayaan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan. Semakin baik kondisi keuangan dalam sekolah, maka semakin baik pula kemampuan sekolah dalam mendanai keperluan sekolah. Sebaliknya, sekolah yang tidak memiliki keuangan yang cukup, maka sekolah tidak akan mampu mendanai kegiatan sekolah. Baik, itu tadi presentasi dari kelompok kami mengenai pengelolaan keuangan pendidikan. Untuk teman-teman yang ingin mengajukan pertanyaan, silakan diajukan di grup WhatsApp dengan menyebutkan nama dan NIM-nya. Presentasi ini kami akhiri, kurang lebihnya kami mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.